Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin, anak-anakku sekalian, siswa siswi SDN 136 Sukawarna, khususnya siswa kelas 4. Hari ini kita akan belajar bersama. Walaupun saat ini kita belum bisa bertemu belajar secara langsung, tapi mudah-mudahan tidak mengurangi keberkahan kita untuk menuntut ilmu. Baik anak-anakku soleh yang solehah, sudah dipersiapkan segala sesuatunya? Kalau sudah siap, yuk kita belajar bersama-sama. Yang hari ini kita akan belajar tentang materi membaca Quran surat Al-Falaq. Alhamdulillahirabbil alamin ya anak-anakku. Untuk tahun ini adalah tahun pertama Ibu belajar bersama anak-anak khususnya kelas C. Jadi ini walaupun anak-anak sudah sering bertemu dengan Ibu, namun kali ini adalah pertemuan pertama kita dalam pembelajaran PAI kelas 4. Baik, anak-anak sudah tahu kita akan belajar bersama Bu Nur Siti Nurhayati. Baik, anak-anakku soleh yang soleha, kita akan belajar Quran surat Al-Falaq. Quran surat Al-Falaq terdiri dari berapa ayat? Pastinya anak-anak sudah hafal ya. Biasanya sudah dipelajari dari semenjak TK ya. Jadi surat Al-Falaq itu adalah surat yang keberapa? Surat yang ke-113. Surat kedua terakhir dari urutan Quran surat di dalam Al-Quran. Baik, surat Al-Falaq sendiri kita baca hari ini diawali dengan membaca ta'awudz dan basmalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarrin naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Shadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Barusan sudah Ibu bacakan Quran surat Al-Falaq ayat ke-1 sampai ayat ke-5. Nah, di sini dalam Quran surat Al-Falaq, walaupun anak-anak sudah sering mendengar, namun ada hal-hal yang harus anak-anak perhatikan, yaitu apa? Dalam Al-Quran ada yang dinamakan hukum-hukum tajwid. Artinya kita harus benar, panjang pendeknya harus betul. Ketika mana huruf-huruf yang dibaca panjang, mana huruf-huruf yang dibaca pendek. Karena panjang pendeknya bacaan dalam Al-Quran akan mempengaruhi ke dalam arti Al-Quran itu sendiri. Nah, sehingga mempelajari Al-Quran, belajar Al-Quran dengan baik, dengan benar, dengan tahsinnya, dengan tajwidnya diterapkan dengan benar, itu adalah menjadi suatu kewajiban buat kita sebagai umat Islam. Baik, untuk saat ini kita akan fokus pada pembahasan cara membaca Quran surat Al-Falaq yang benar. Sedikit Ibu sampaikan mengenai Quran surat Al-Falaq itu sendiri, artinya waktu subuh. Surat Al-Falaq diturunkan di Makkah.
Setiap surat yang diturunkan di Makkah dinamakan surat Makkiyah. Baik, tadi sudah disampaikan surat Al-Falaq yang terdiri dari 5 ayat itu. Ayat pertama, qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarrin naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Nah, dalam pembacaannya kita harus sangat teliti ya dalam membaca, karena kita mulai dari ayat pertama ya. Qul a'udzu birabbil falaq. Nah, di sini sudah Ibu tandain ya, bahwa dalam Quran surat Al-Falaq ayat 1, Qul a'udzu. Ini Ibu tandain, Qul a'udzu. Qul a'udzu mengandung hukum tajwid mad tabi'i. Artinya setiap huruf mad tabi'i harus dibaca 2 harokat atau 1 alif. Kalau sekarang banyak dimudahkan dicari metode dengan cara 1 kali ayunan agar memudahkan tidak kepanjangan. A'udzu sebenarnya boleh a'udzu, qul a'udzu, qul a'udzu boleh, tapi agar memudahkan tidak kepanjangan qul a'udzu kayak enakeun tapi kurang tepat karena kepanjangan. Nah, dibuat suatu jalan agar tidak kepanjangan dengan cara diayun 1 kali ayunan. Qul a'udzu. Nah, berikut ya. Qul a'udzu. Kemudian kita lanjut birabbil falaq. Birabbil falaq. Ini yang pertama tadi ya. Yang pertama a'udzu, yang kedua sekarang ada yang kedua bil falaq, al falaq. Alif lam mati menghadapi huruf fa dan itu termasuk hukum tajwid alif lam qamariyah, sehingga bunyi lam matinya harus terdengar. Kemudian yang ketiga, kita lanjut. Yang ketiga falaqi. Kalau ditulisannya falaqi. Namun ketika ini di akhir ayat sebaiknya kita berhenti, dan ketika berhenti huruf qaf, walau ketika waqaf dimatikan maka harus dibaca memantul karena termasuk hukum tajwid qalqalah, sehingga dari sifat huruf qafnya sendiri harus memantul ya. Jadi di ayat pertama ada 3 hukum tajwid, yaitu yang pertama mad tabi'i, yang kedua alif lam qamariyah, dan yang ketiga qalqalah ya. Baik, kita lanjut ya. Baik, kita lanjut ke ayat kedua. Ayat kedua dengan bunyi min syarri ma khalaq. Min syarri ma khalaq. Ini kita lihat di ayat kedua. Ayat kedua ada yang pertama, bisa kalian lihat yang di garis bawah yang pertama minsya, itu termasuk harus dibaca ikhfa, harus dengung, nggak boleh minsya atau juga masuk ke sya, misya, tidak, tapi samar-samar. Min syarri gunnah, dengung samar-samar, tidak gunnah tapi samar-samar. Tapi ketika membaca mil, lidahnya bersiap mengucapkan huruf sya. Min syarri. Nah, itu ditahan, tidak boleh min syarri, tapi harus min syarri. Nah, 2-3 harokat ditahannya ya. Kemudian lanjut yang kedua. Ini yang kedua ma. Nah, seperti tadi sampaikan, ma ada alif mati sebelumnya berharokat fathah, maka itu termasuk hukum tajwid mad tabi'i, sehingga mad tabi'i harus dibaca 2 harokat atau 1 alif, dan untuk memudahkan 1 ayunan jadi
min syarri ma khalaq. Nah, yang ketiga, di ayat kedua ini, di yang ketiganya khalaq. Nah, kalau tadi yang ayat pertama falaqi, jadi matikan jadi falaq. Sekarang yang kedua khalaqo, karena berhenti di akhir ayat maka harus dimatikan menjadi ma khalaq. Baik, itu ayat yang kedua. Kita lanjut ke ayat yang ketiga. Baik, di ayat yang ketiga ini ada lumayan cukup banyak ya. Wa min syarri. Nah, yang pertama min syarri, lihat ya. Min syarri. Syarri itu ada nun mati bertemu dengan huruf shin. Huruf shin sehingga termasuk nun mati menghadapi huruf shin hukumnya ikhfa, sehingga harus dibaca samar tapi harus juga ditahan 2-3 harokat. Min syarri ghasiqin. Yang kedua gha itu mad tabi'i. Mad tabi'i karena ada alif mati sebelumnya berharokat fathah, jadi harus dibaca 2 harokat. Kemudian yang ketiga ini siqin ya, ghasiqin. Coba sebentar ya. Ini yang kedua ghasiqin. Yang ketiga ada qaf berharokat tanwin menghadapi huruf alif. Nah, itu hukumnya adalah izhar. Huruf izhar ini tidak boleh ditahan. Nah, justru bacanya harus jelas. Ghasiqin idza, nggak boleh dibaca ghasiqin, tidak, tapi harus ghasiqin idza langsung. Jadi tidak ditahan dulu, apalagi juga tidak dipanjangkan. Itu termasuk huruf izhar, jelas membacanya. Nah, baru yang nih, oh iya, izanya ini tidak ini ya. Iza ada yang keempatnya, izanya adalah mad tabi'i karena ada alif mati di depan huruf dal sebelumnya harokat fathah. Jadi mad tabi'i harus dibaca 2 harokat atau 1 alif. Iza. Kemudian yang terakhir di ayat ketiga ini adalah waqaba. Nah, kalau dibaca tulisannya waqaba. Namun karena di akhir ayat harus kita tidak harus, ketika kita membacanya waqaf berhenti, maka harus jadi dipantulkan qalqalah ya. Nggak boleh waqab tapi waqab, tapi nggak boleh juga waqab. Nggak, tapi semantul kayak bola. Kalau mantul bukan di ini kan, jadi memang mantul secara alami waqab ya. Baik, itu. Kemudian kita lanjut ke ayat keempat. Baik, ayat keempat, wa min syarrin naffasati fil 'uqad. Baik, ayat keempat ini yang pertama dari ayat kedua, ketiga dan keempat ini ada kata yang sama ya, min syarri. Jadi untuk min syarri kita tahu tadi yang pertama ini dari ada hukumnya ikhfa. Kemudian nah ini syarrin nafasati. Nah, dalam satu kata itu ada beberapa hukum tajwid nih ya. Yang pertama ini tadi yang kedua, yang keduanya itu apa? Alif lam mati menghadapi huruf nun. Nah, itu nun termasuk huruf alif lam syamsiyah. Maka bunyi alif lam matinya tidak dibaca di syam seperti halnya matahari ya, kalau sangat terang tidak terlihat, jadi dimasukkan ke dalam huruf berikutnya. Jadi syarrin langsung ke huruf di depan huruf alif lam itu sendiri. Kemudian lanjut di dalam satu kata itu juga setelah alif lam syamsiyah ada yang ketiganya ada syarrin nun bertasydid. Nah, itu adalah harus dibaca dengung. Karena ada nun bertasydid gunnah, termasuk gunnah. 2-3 harokat. Min syarrin min syarrin tidak boleh terlalu pendek juga ya. Jadi 2-3 harokat. Min syarrin naffa. Nah, yang keempatnya naffa itu mad tabi'i.
nafa karena ada alif berdiri di atas huruf fa. Kemudian nafasati, wah ini bertumpuk ya, di dalam satu kata ini banyak. Nafasati sama dengan halnya huruf fa, yaitu ada alif berdiri di atas huruf sa, sehingga hukumnya adalah mad tabi'i. Nah, nafasati harus dibaca 2 harokat. Kita lanjut. Fil uqad. Nah, ini fil alif lam menghadapi huruf ain. Berarti di dalam ini bunyi lamnya jelas. Kalau dalam mushaf Indonesia ada tanda matinya ya, alif lamnya harus dibaca. Itu artinya alif lam qamariyah ya. Yang keenam alif lam qamariyah. Kemudian lanjut setelah alif lam qamariyah uqad. Nah, uqadi, namun karena di akhir ayat ketika berhenti harus dibaca, diwakafkan, dimatikan, maka harus memantul karena hukumnya apa? Qalqalah. Baik, masya Allah ya. Jadi fil uqad qalqalah itu untuk ayat keempat. Baik, selanjutnya kita lanjut ke ayat terakhir, ayat kelima Quran surat Al-Falaq. Baik, surat Al-Falaq nih sampai ayat kelima dengan kalimat yang sama, wa min syarri, ayat 3 ya, wa min syarri, dan ini ayat terakhir juga wa min syarri. Kita sudah tahu tadi wa min syarri termasuk hukum tajwid ikhfa ya. Lanjut yang kedua, wa min syarri hasidin. Ha ini mad tabi'i karena ada alif mati. Sebelum alif mati itu di depan huruf H-nya fathah. Nah, alifnya mati, maka mad tabi'i harus dibaca 2 harokat atau 1 alif ya. Kemudian yang ketiga hasidin idza. Sidin ida, ada tanwin menghadapi alif. Itu wajib dibaca jelas, tidak boleh dibaca samar, tidak boleh dibaca panjang karena termasuk huruf izhar. Harus baca jelas, bunyi n-nya dan bunyi alifnya harus jelas. Hasidin idza. Nah, ya, izhar jelas. Kemudian di za itu sendiri ada hukum tajwid mad tabi'i. Ada alif ya di depan zal, ada alif mati dan zalnya berharokat fathah. Kemudian hasada artinya hukumnya sama, yaitu qalqalah ya. Hasada, uqadi, waqab, khalaq. Ini ujung-ujung semua akhir ayat Quran surat Al-Falaq hukumnya qalqalah, harus dipantulkan karena termasuk ke dalam huruf yang mempunyai sifat memantul. Qalqalah ada berapa? Ada 5. Qaf, ta, ba, jim, dal. Dan di sini yang hadir di dalam Quran surat Al-Falaq di akhir ayat itu huruf qaf ayat ke-1, dan ayat kedua, ayat ketiga huruf ba, ayat keempat huruf dal, dan ayat kelima huruf dal juga. Baik, itu anak-anak untuk analisis hukum tajwid di dalam Quran surat Al-Falaq. Bila anak-anak yang belum paham, boleh misalkan di rumahnya anak-anak mengaji dengan ayah bunda atau kakak, ataupun di TPA-nya sudah mulai misalkan di masjid, boleh kalau ada yang belum paham boleh ditanyakan, ataupun nanti kalau kita alhamdulillah bisa bersegera bertemu anak-anak belajar bersama di sekolah, nanti kita bahas sama-sama lagi ya. Kita lanjut ya. Baik, ini nah yang ini nanti untuk tugas kalian. Tadi kan kita sudah bahas, kalau kalian masih belum paham boleh diputar kembali video ini dan diperhatikan kembali, dan kalian salin tulisan Quran surat Al-Falaq, kemudian dianalisis ya. Mana nih yang di garis merah tadi seperti yang Ibu jelaskan, itu hukumnya apa? Nanti kalian kasih nomor ya, dari a'udzu 1 2, nanti dikasih nomor ayat 1, nomor 1 2 3-nya itu hukumnya apa ya. Itu untuk melatih kalian sejauh mana kalian memahaminya. Dan kalaupun misalkan belum paham, kalian boleh ulangi lagi, putar lagi video ini. Baik, kita lanjutkan. Nah, berikut kita akan mendengarkan Quran surat Al-Falaq yang sudah ditandai dengan tajwid berwarna
kalau dalam mushaf sekarang itu ya, karena kecanggihan, alhamdulillah mushaf-mushaf Al-Quran ada dengan metode-metode untuk memudahkan agar bisa membaca dengan benar sesuai tajwidnya. Setiap hukum tajwidnya diberi warna yang berbeda. Nah, contohnya seperti ini ya. Nah, Qul a'udzu birabbil falaq. Nah, ini kita bisa lihat untuk qalqalahnya diberi tanda biru menandakan itu qalqalah. Lihat, setiap akhir ayat Quran surat Al-Falaq ini warnanya biru. Ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 4, ayat 5. Karena memiliki hukum sama, yaitu qalqalah. Kemudian min syarri, lihat hijau ya, nun mati ketemu sya, itu ikhfa semuanya. Ayat ke-1, ayat kedua syarri, ayat ketiga min syarri, ayat keempat juga ada kata min syarri, warnanya sama, menunjukkan itu dibaca samar. Nah, kalau dalam hukum tajwidnya adalah ikhfa. Kemudian di ayat keempat nih, kita lihat ada min syarrinna. Nah, nun bertasydid diberi tanda kode warna merah ya, lebih kepada pink ya. Itu menunjukkan guna agar kita menahannya 2 sampai 3 harokat. Nah, di sini nafasati matobi'inya tidak diberi warna khusus ya, tapi kalian harus sudah tahu juga kan ya, kalau itu setiap ada alif berdiri baca 2 harokat, mau itu mad badal mau mad tabi'i pasti itu 2 harokat ya. Ada alif berdiri di atas huruf hijaiyah, kecuali nanti yang ada alisnya, nanti lagi kita bahas ya, yang ada alisnya nanti lebih panjang lagi bacanya. Kemudian sudah ya, alif lam ya, alif lam syamsiyah, alif lam qamariyah di sini memang tidak ditandai, namun sebagai salah satu ininya ketika dibaca bunyi lam matinya berarti itu alif lam qamariyah, dan ketika tidak dibaca berarti itu alif lam syamsiyah. Baik, alhamdulillah kita sudah selesai ya membaca Quran surat Al-Falaq. Kita simak ya sebentar sekali lagi Quran surat Al-Falaq yang akan dibacakan oleh adik kecil kita. Sebentar ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Shadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sudah kita perdengarkan lantunan suci ayat suci Al-Quran, Quran surat Al-Falaq. Anak-anakku di rumah dilatih terus ya, semoga bisa lebih baik lagi dalam membaca Quran surat Al-Falaq. Bu, aku udah hafal. Jangan pernah bosan, karena setiap huruf dalam Al-Quran bernilai 10 kebaikan. Satu huruf basmalah berapa huruf? Ayat 1 surat Al-Falaq ayat berapa huruf? Belum lagi hikmah dari bacaan Quran surat Al-Falaq yang akan kita gali pada pertemuan berikutnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada pembelajaran PAI berikutnya.